wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari PIAU 3 STT Insida Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang kasus transvestisme atau gangguan transvestik. Teman-teman, ada yang pernah tahu nggak sih kasus crossdresser atau cross hijaber yang sempat beredar di media sosial pada beberapa tahun yang lalu? Nah, istilah cross hijaber diambil dari kata cross dressing, yaitu tindakan mengenakan pakaian atau perlengkapan lain yang biasanya dipakai lawan jenis dalam masyarakat tertentu. Tak hanya berupa komunitas di media sosial, tetapi beberapa dari cross hijaber ketahuan melancarkan serangan dengan berani masuk ke tempat yang dilarang bagi pria, seperti tempat wudhu, lalu tempat sholat wanita di masjid, bahkan berani masuk untuk ke toilet wanita. Media sosial pada saat itu tengah digemparkan dengan fenomena cross hijaber. Seorang pria yang entah dengan alasan apapun memakai pakaian muslimah lengkap dengan hijab dan juga cadarnya. Nah, aksi tersebut dikaitkan dengan kasus transvestisme atau gangguan transvestik. Maka dari kasus inilah saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa itu transvestisme atau gangguan transvestik. Secara harfiah, transvestisme diartikan sebagai praktik atau perilaku mengadopsi gaya berpakaian atau peran seksual lawan jenis. Hal ini erat kaitannya dengan aktivitas seksual yang hanya bisa dipuaskan jika seseorang mengenakan pakaian tertentu. Transvestisme ini merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan seksual. Apa ya penyebab dari transvestisme atau gangguan transvestik? Tidak ada penyebab yang spesifik untuk gangguan transvestik. Dilansir dari Psikologi Today, berdasarkan pengamatan pada masa kanak-kanak, perilaku cross-dressing akan memberikan kegembiraan bagi pelakunya. Setelah pubertas, perilaku ini dapat berubah menjadi gairah seksual. Seiring bertambahnya usia, perilaku ini terus diulangi dan diperkuat sehingga dorongan untuk cross-dressing menjadi semakin kuat. Bahkan ketika kepuasan seksual yang dirasakan pelaku crossdresser mulai berkurang. Gejala apa saja ya yang dirasakan oleh orang dengan gangguan transvestik atau transvestisme ini? Walaupun merupakan gejala utama dari gangguan transvestik, pelaku crossdresser tidak serta-merta didiagnosis menderita transvestisme. Selain gemar mengenakan pakaian lawan jenis, ada beberapa gejala gangguan transvestik, yaitu memiliki dorongan kuat yang tak tertahankan untuk melakukan crossdressing, memiliki gairah seksual yang terus-menerus, intens dan mendesak untuk berfantasi atau benar-benar mengenakan satu atau lebih pakaian yang biasanya dikenakan lawan jenis. Kondisi ini telah berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Kondisi ini menyebabkan tekanan mental yang tinggi pada individu. Dorongan untuk cross-dressing telah menyebabkan terjadinya disfungsi dalam bidang sosial, profesional, atau area penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan transvestisme dapat terjebak dalam pola perilaku negatif. Nah, cara mengatasi transvestisme atau gangguan transvestik ini? Cara mengatasi transvestisme atau gangguan transvestik. Menjadi crossdresser tidak dianggap sebagai suatu kelainan, sehingga biasanya tidak diperlukan pengobatan. Namun, beberapa crossdresser mungkin perlu melakukan terapi atas dorongan orang lain, seperti orang tua, pasangan, dan keluarga, atau karena keinginan sendiri. Biasanya,
Crossdresser mencari terapi karena beberapa alasan seperti depresi, disforia gender, merasa tertekan oleh dorongan diri sendiri untuk terus melakukan crossdressing. Transvestisme juga dapat didiagnosis bersama dengan berbagai kelainan seksual lainnya seperti fetishisme, masokisme, dan autogynefilia. Lalu jika dikaitkan dengan perspektif Islam, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Begitu juga sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Baik, cukup sampai di sini pemaparan dari saya tentang kasus transvestisme. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.